Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rogeria Inosensia Mayamones, kelas 19 DF Mankom, Institut Setiami Bekasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi Sosiologi Komunikasi, sesi ke-7. Agenda hari ini adalah yang pertama, Desa Global. Kedua, dunia maya. Ketiga, masyarakat nyata versus maya. Keempat, hiperrealitas. Yang kelima, tren dunia maya. Keenam, kejahatan cyber. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu desa global atau global village. Asal mula desa global. Istilah desa global atau global village pertama kali digunakan dalam buku tulisan Marshall McLuhan yang berjudul Understanding Media, The Extension of Man pada tahun 1964. Next, pengertian desa global. Desa global atau global village merupakan sebuah konsep yang menganalogikan dunia sebagai sebuah desa yang sangat besar karena kemajuan teknologi komunikasi. Marshall McLuhan berpendapat bahwa informasi jadi sangat terbuka dan bisa diakses semua orang. Tak ada batas waktu dan tempat. Informasi menyebar cepat dan masif ke sepenjuru dunia berkat teknologi informasi. Pada masa digital dan serba komputer, masyarakat akan alami revolusi komunikasi. Komunikasi antar pribadi yang terdiri dari 2-3 orang saat desa global akan mengarah pada tren komunikasi massa. Satu topik bisa jadi konsumsi masyarakat luas, di mana semua orang berhak terlibat. Orang-orang akan lebih suka komunikasi audiovisual yang atraktif dan interaktif. Internet menjadi penyatu dunia. Nah, berikutnya kemajuan internet menghasilkan dunia maya atau cyberspace. Dunia maya atau ruangan cyber merupakan integrasi atau kombinasi dari beragam peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer terutama internet yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti telepon genggam, instrumen elektronik dan lainnya yang tersebar di seluruh dunia secara elektronik. Kita masuk pada pembahasan masyarakat nyata versus masyarakat maya. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar-gambar berikut. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan manusia mengenal dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan sebagai komunitas atau masyarakat nyata, atau real community dalam dunia nyata atau real world, dan komunitas atau masyarakat maya atau cyber community dalam dunia maya atau cyberspace. Nah, pengertian dari masyarakat nyata itu sendiri adalah kehidupan masyarakat yang secara inderawi bisa dirasakan dalam kehidupan nyata, di mana hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat dapat disaksikan sebagaimana adanya. Sedangkan pengertian masyarakat maya sendiri adalah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat langsung diindera dalam kehidupan nyata, namun bisa dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan perbedaan antara masyarakat nyata versus masyarakat maya yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, identitas. Pada masyarakat nyata, identitas sumber dan penerima jelas. Sedangkan pada masyarakat maya, identitas sumber dan penerima bisa disembunyikan. 2. Keterikatan.
Masyarakat nyata, keterikatan antara anggota tinggi, sedangkan masyarakat maya, keterikatan antara anggota rendah. 3. Stratifikasi sosial. Pada masyarakat nyata, pelapisan masyarakat berpengaruh, sedangkan masyarakat maya, kelas sosial tak berpengaruh. Keempat, batas wilayah. Pada masyarakat nyata, batas wilayah memegang peran penting. Pada masyarakat maya, tanpa batas wilayah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hiperrealitas. Dunia maya menghasilkan hiperrealitas. Hiperrealitas adalah ketidakmampuan kesadaran manusia untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi, khususnya dalam kehidupan berteknologi tinggi. Jean Baudrillard menyebutnya nyata tanpa kenyataan. Umberto Eco menyebutnya palsu yang autentik, dan Peter Sparrow menyebutnya ketidaknyataan virtual. Seperti salah satu contohnya, artis Taehyung BTS, yang dinobatkan sebagai pria idaman wanita utama Asia 3 tahun berturut-turut. Dan Sulli dirundung karena fotonya di sosmed oleh haters. Padahal warga dunia maya atau biasa disebut netizen tidak mengenal mereka secara pribadi. Mengapa hal ini terjadi? Ini merupakan efek dari hiperrealitas. Contoh lain hiperrealitas mencakup realitas maya atau virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan sebuah lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan ini bisa berupa replikasi sesuatu yang benar-benar ada, atau hanya imajinasi. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar-gambar berikut. Contoh lagi seperti headset VR merek Oculus Rift, Google Cardboard, Xiaomi VR, dan HTC Vive yang biasa digunakan untuk memberikan sensasi ini. Ditambah sarung tangan VR seperti Manus dan Habs, joystick VR controller, ban berjalan segala arah seperti Cartwork Mini, Infinadex, dan Virtuix Omni, terbang dengan efek angin seperti Bradley dan seterusnya. Pada militer, perusahaan penerbangan, antariksa, dan lainnya telah menambahkan VR dalam program mereka untuk menghasilkan pengalaman yang lebih realistis. Di luar itu, kita bisa mengambil realitas bertambah atau augmented reality sebagai contohnya. Augmented reality adalah sebuah pengalaman interaktif dalam dunia nyata, di mana sebuah objek ditambahkan hingga persepsi manusia beranggapan bahwa objek rekaan itu bagian sungguhan dari lingkungan pada waktu yang real. Contohnya seperti IKEA memberi peluang kepada calon pembeli furniturnya untuk memvisualisasikan produk mereka seolah sudah ada di dalam rumah. Dulux punya prinsip serupa. Daripada salah pilih warna cat, warna divisualisasikan seolah-olah telah sungguhan dipakai di dinding. Lalu, ada permainan seperti Pokemon Go, penerjemah instan dengan mengarahkan kamera ke tulisan bahasa asing dari aplikasi Google Translate. Dan yang sedang dinantikan, debut kacamata AR dari Apple yang diprediksi akan diluncurkan tahun ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tren dunia maya. Yang pertama, pengguna sosial media berdasarkan gender. Dengan kehadiran dunia maya, ada banyak tren baru yang mengemuka. Menilik persentase pengguna sosial media antar benua dan wilayah, jumlah pengguna atau user berdasarkan gender berbeda-beda. Contohnya, di Amerika bagian utara lebih banyak wanita yang menggunakan sosmed dibandingkan pria, atau 52:48. Namun di Asia Tenggara lebih banyak pria dibandingkan wanita. Bagaimanapun secara umum pria cenderung lebih banyak persentase rata-ratanya dibandingkan wanita.
Yang kedua, jelajah jejaring internet lewat perangkat. Jika dibuat perbandingan antara penggunaan perangkat untuk terkoneksi jejaring internet tahun 2018 dan 2019, maka bisa dilihat bahwa ponsel mengalami peningkatan 8,6% per Desember 2019 jika dikomparasi per Desember 2018. Perangkat lain justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan ponsel telah beralih fungsi dari sekadar sebagai perangkat menelpon menjadi perangkat multiguna karena konvergensi media. Contohnya, fungsi mengetik di komputer dan main game di PS sudah tercakup di dalamnya, hingga tak perlu perangkat terpisah. Ketiga, jelajah internet via perangkat mobile. Perkembangan pesat perangkat mobile seperti mobile phone yang sekarang multiguna bisa dilihat dari kategori aplikasi yang diunduh dan dimanfaatkan global secara berbayar melalui Google Play dan iOS. Kategorinya beragam, mulai dari permainan, sosial, hiburan, gaya hidup, belanja, keuangan, pendidikan, kesehatan, foto dan video, buku, musik, pengeditan, kencan, sampai beragam pemenuhan kebutuhan harian. Keempat, platform sosial media top dunia. Apabila di ranking platform sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia per bulan, maka bisa ditemukan Facebook menempati peringkat pertama dengan 2,449 miliar pengguna. Peringkat kedua ditempati YouTube dengan 2 miliar pengguna, diikuti oleh WhatsApp dengan 1,3 miliar pengguna di peringkat 3. Peringkat 4 WeChat 1,151 miliar, dilanjutkan Instagram 1 miliar pengguna, Douyin atau TikTok 800 juta, Kiki 731 juta, Qzone 517 juta, Weibo 497 juta, Reddit 430 juta, Snapchat 382 juta, Twitter 340 juta, Pinterest 322, dan peringkat 15 Quizshow dengan 316 juta. Kelima, situs yang paling sering dikunjungi versi Alexa. Menurut aplikasi berbasis perintah suara Alexa yang dikembangkan oleh Amazon, situs-situs yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia per Januari 2020 mencakup mesin pencari Google, situs berbagi video dan musik YouTube, bisnis eceran Tmall, sosmed Facebook, mesin pencari Baidu, aplikasi pesan instan Kiki, mesin pencari dan info Sohu, dan situs belanja Taobao, keamanan internet 360 CN, belanja JD, mesin pencari dan berita Yahoo, belanja Amazon, pengetahuan Wikipedia, microblog Weibo, berita Sina, dan lainnya. Keenam, penggunaan antarmuka suara. Keberadaan Alexa menunjukkan tendensi masyarakat yang kini lebih menyukai penggunaan antarmuka suara atau voice interface. Voice interface memungkinkan interaksi manusia secara lisan dengan komputer. Komputer mengenali ucapan untuk memahami perintah dan menjawab pertanyaan. Ini termasuk pengenalan teks ke ucapan untuk memutar balasan. Dilihat dari besaran persentase pengguna internet usia 16-64 tahun yang memanfaatkan voice interface setiap bulan, menarik untuk dilihat bagaimana Global Web Index menempatkan Indonesia di posisi kedua dengan persentase 54%, dan Cina berada di urutan pertama dengan 55%. Ketujuh, pembelanjaan global dalam e-komersi. Bicara tentang berbelanja, apalagi di zaman wabah COVID-19 seperti sekarang, terjadi peningkatan secara daring. E-komersi merupakan istilah yang digunakan untuk perdagangan elektronik. E-komersi adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Dilansir oleh Statista, pembelanjaan global urutan pertama tahun 2019 ditempati perjalanan termasuk akomodasi dengan pengeluaran 1,19 triliun dolar. Ini diiringi oleh pembelian fashion items dan kecantikan sebesar 620,1 miliar dolar, perangkat elektronik dan media fisik sebesar 456,9 miliar dolar,
mainan dan hobi 388,2 miliar dolar. Furniture dan perkakas 316,7 miliar dolar, makanan dan kebutuhan harian 168,8 miliar dolar, lalu pembelian video games 83,15 miliar, dan musik digital 13,59 miliar. Dalam konteks negara dengan pembelanjaan terbesar melalui jalur e-komersi, khusus kategori pembelian fashion dan kecantikan, elektronik dan media fisik, makanan dan minuman, furniture dan perkakas, serta mainan dan hobi selama tahun 2019, Korea Selatan menempati peringkat pertama dengan pengeluaran 1,441 miliar dolar. Diikuti AS dengan 1,389 miliar dolar. Inggris menempati peringkat ketiga dengan 1,326 miliar dolar. Sedangkan Indonesia sendiri menempati posisi 33. Kedelapan, pelayanan prima melalui e-government. Selain e-komersi, ada fenomena menarik lain yang berkembang, yaitu e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, yang mencakup beragam hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Sejak September 2011 terbentuk inisiatif Open Government Public atau OGP sebagai platform negara-negara yang berpartisipasi untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Dengan demikian, prinsip yang diusung adalah keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Indonesia sendiri sudah termasuk di dalamnya. Untuk Kota Bekasi bisa diakses melalui situs www.bekasikota.go.id. Kesembilan, kota prima berbasis Smart City. Kota Bekasi, sebagaimana kota-kota lain di dunia, berharap bisa menjadi kota cerdas atau Smart City. Smart City merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala cara yang aman guna mengelola aset kota. Komponen Smart City mencakup antara lain manufaktur digital, e-government, warga kota melek digital, data terbuka dan transparan, layanan kesehatan digital, budidaya pertanian unggul, bangunan berteknologi tinggi, perangkat hemat energi dan ramah lingkungan, dan masih banyak lainnya. Kesepuluh, penggunaan emoji. Lanjut lagi, di luar teks dan suara, gambar-gambar seperti emoji sering digunakan masyarakat. Emoji merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jepang untuk mempresentasikan karakter gambar atau emoticon yang dipakai dalam pesan elektronik dan halaman web. Nah, saat ini emoji terpopulernya adalah wajah dengan tangis bahagia, diikuti simbol hati, simbol daur ulang, dan wajah tersenyum dengan mata penuh cinta. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kejahatan cyber, yaitu tingkat kekhawatiran penyalahgunaan data. Terlepas dari seluruh manfaat yang ditawarkan oleh dunia maya, kekhawatiran atas penyalahgunaan pribadi untuk kepentingan tidak benar atau kejahatan di dunia maya mulai meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Index terhadap pengguna internet usia 16-64 tahun di berbagai negara, ditemukan bahwa sebagian besar pengguna atau user internet mencemaskan. Ada pula jenis kejahatan cyber di Indonesia yang sangat beraneka ragam. Beberapa yang paling sering diantaranya adalah pemalsuan surat penting atau data forgery, merusak keamanan sistem komputer atau cracking, mengubah tampilan web atau deepfake, mencuri info kartu kredit atau skimming, terorisme atau cyber teroris, meretas info rahasia surel atau email phishing, injeksi virus, program perusak atau malware, perangkat pemeras atau ransomware, masuk sistem komputer atau hacking, pengiriman info mengganggu atau spamming, melumpuhkan komputer atau DOS attacks, pembajakan atau piracy,
dan lain-lain. Baiklah teman-teman, sekian revisi dari materi Sosiologi Komunikasi sesi ke-7 yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.